Jadi kalau perbedaan itu biasa. Yang tadi ya, makanya kan Quran surat An-Nur tadi tuh, wala tattabi'u khutuwati syaiton pokoknya. Ketika Erni ngaji di A, ya, saya ngaji di B, ya. Terus kita saling adu argumen. Sementara Ustadz A, Ustadz B makan bareng. Nah. Setelah banyak hal yang kulalui, ingin rasanya kuungkapkan kepada dunia berkah cinta ini. Karena hidup bukan sekedar tentang diri kita saja. Hidup terasa lebih hidup ketika kita bisa menghargai diri sendiri. Hidup terasa lebih berwarna ketika kita menghadirkan cinta di setiap relung nafas. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku. Cintaku bersemi di hari yang fitri bersama Sarimbit by Silmi. Menurut Bunda, bestian di dalam Islam itu gimana sih? Bestian, mungkin kalau bisa disebut nih ya, zaman dulu Rasul pun sudah mencontohkan. Makanya kan ada kan sirah sahabat. Iya. 36, 63 dan banyak para sahabat. Disebutnya apa? Sahabat. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi sahabiyah yang perempuan. Ya, sahabat perempuan, orang-orang yang hidup dekat melihat Rasulullah. Gitu. Jadi sebetulnya besti itu dari zaman Rasul udah dicontohin. Dari dulu ya. Dari dulu ya. Rasul sama siapa? Abu Bakar ya. Khulafaur Rasyidin, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada itu yang Khulafaur Rasyidin. Belum lagi ada Khalid bin Walid, Salman Al Farisi. Ya, nah tapi yang bisa diambil gimana? Cari besti yang kita nih, misalnya saya ngelihat Erni tuh, Masya Allah ya Erni, nah gitu. Jadi kalau ngelihat sosok gitu besti, kita tuh Masya Allah gitu loh, inget. Bukan inget, belum bayar utang. Ya aduh. Atau ya, itu. Iya. Apalagi gitu kan. Bukan. Atau yang buruk-buruknya malah ingatnya, gimana tuh, aduh. Pas ngelihat dia, oh ya, kita gibah yuk. Ya Allah. Nah tapi besti itu yang kayak Abu Bakar tuh, kalau ngelihat Rasul gimana? Umar, kalau ngelihat Abu Bakar tuh gimana? Nah sama, kita nih, ya ngelihat Erni, aduh Masya Allah, oh iya belum odoj, nah gitu. Ya jangan, belum odoj, kabur gitu ya, jadi cari besti memang yang bikin kita tuh jadi, ingetnya tuh sama Allah. Gitu, jadi kalau besti di dalam Islam, udah dicontohin Rasulullah dari zaman dulu. Nah itu tadi catet ya teman-teman. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, Bun. Sebenarnya gimana sih urgensinya bersahabat karena Allah itu? Ya penting banget ya kan tadi ya. Sahabat itu kita cari yang memang ketika ngelihat nih kita inget, wah Masya Allah. Ngelihat lagi, waduh belum odoj gitu ya. Jadi memang kedekatan kita dengan siapapun ya itu akan membentuk karakter kita. Saya selalu ngomong gitu ya, seseorang itu karakternya dibentuk karena 3 ya, apa yang dilihat, apa yang didengar, dan faktor lingkungan. Ya, nah dilihat dia tontonan dia, kemudian bacaan dia tuh apa ya, terus dia sering ngelihatnya yang kayak gini ya, atau yang minimalis gitu pakaiannya. Nah jadi penting banget memang sosok sahabat yang bisa menggiring kita, membentuk karakter kita. Ya, karakter kita tuh mau gimana, mau makin mendekat atau mau makin menjauh sama Allah. Gitu. Nah, makanya pilih-pilih sahabat itu bukan karena kita gini loh, apaan sih milih-milih teman? Ya,
mohon maaf, kalau di dalam Islam, ya emang kita harus milih sahabat gitu. Harus nyari sahabat yang Harus. baik gitu ya. Yang terbaik, dan kalau bisa itu lebih dari kita. Tingkat kesolehannya, pemahamannya, kemudian bisa jadi hafalannya, Masya Allah. gitu ya. Jadi apa? Jadi tadi kan ya, faktor lingkungan, faktor yang dilihat itu membuat kita semakin terpacu. Jangan sahabat itu yang bikin kita makin mundur, Iya. makin Benar turun, gitu ya. Tapi bagaimana karakter kita terbentuk karena sahabat. Nah, makanya cari sahabat itu memang penting banget, dan harus sangat hati-hati diseleksi. Kalau misalnya ada yang komentarin, Allah temen pilih-pilih, ya mohon maaf, saya emang harus pilih-pilih karena saya juga belum paham banget ya. Saya butuh bantuan siapa yang menguatkan? Sahabat ya. Jadi kenapa itu Rasulullah Ya, kan, para sahabat itu saling menguatkan, benar sih. ya kan? Ya. Rasul dan Abu Bakar itu kan pernah menangis karena Umar. Oh gitu. Ya, karena Umar diturunkan ayat oleh Allah karena sikapnya Umar. Oh. Ya, Rasul dan Abu Bakar beda pendapat. Ya, kemudian diingetin sama Umar, dan ternyata Allah sepakat dengan Umar, maka turunlah ayat. Sampai nangis tuh Rasul dengan Abu Bakar. Umar ngelihat Rasul dengan Abu Bakar nangis, bingung. Wahai Rasul, kenapa nangis? Terus dia ikutan nangis gitu tanpa bertanya-tanya. Ya, itulah sahabatnya, Masya Allah ya. Nah, kemudian baru habis nangis Rasul kasih tahu, Allah turunkan ayat karena kamu loh Umar. Nah, jadi itu pentingnya. Jadi sahabat itu yang dia nggak perlu ngomong. Oh. Tapi begitu kita ngeliat, ya Allah, odoj gitu. Ya Allah, puasa sunnah gitu ya. Nah itu, makanya jangan main-main dengan pemilihan sahabat terbaik untuk diri kita. Karena bukan buat siapa-siapa kok, buat kita pribadi. Nah, sepakat banget sih Bun. Aku juga pernah dengar hadis di mana kita itu tergantung sama teman kita ya, lingkungan kita. Kalau kita berteman sama tukang minyak wangi, akan kecipratan wanginya. Kalau kita berteman sama pandai besi, akan kecipratan juga bau besinya gitu ya Bun ya. Iya, betul. Dan kita, makanya itu ya, sirah itu Masya Allah banget. Dan kalau kita baca terjemah Al-Quran, baca tafsir, itu tambah lagi Masya Allah, kena banget. Dan Allah itu, firman Allah itu Masya Allah ya, selalu memasang-masangkan. Ada pasangan-pasangan. Ya, pasangan-pasangan itu bukan hanya suami istri, tapi orang-orang terdekat. Bagaimana Fir'aun, teman dekatnya siapa? Haman. Iya. Aduh, saya suka merinding kalau ingat Fir'aun dan Haman. Haman bisik-bisikin Fir'aun terus kan. Bahkan ketika Fir'aun sudah mulai agak goyah ketika melihat mukjizat yang diturunkan Allah melalui Nabi Musa. Tapi kan Haman bisik-bisik. Udah, kata Haman, udah bangun aja patung paling tinggi biar dianggap Tuhan. Itu pentingnya teman dekat. Ya, siapa yang pembisiknya? Pembisik itu sangat-sangat berbahaya. Kayak gini loh, misalnya Ernie itu, tapi kan kata Bunda, ya, misalnya gitu. Bunda bilang, nah, gitu ya. Jadi luar biasa memang urgensi besti nih sahabat di dalam Islam itu akan mempengaruhi karakter kita. Nah itu tadi ya. Tapi Bun, banyak sih sebenarnya orang yang bersahabat atau berteman itu tuh kadang sama hal-hal yang dia punya persamaan dalam hal duniawi nih. Misalnya hobi, atau demen koleksi apa, atau demen satu hal-hal tertentu deh yang punya kesamaan. Nah, itu boleh nggak sih Bun sebenarnya? Atau memang kita harus cari sahabat yang ya udahlah, nggak usah cuma sekedar urusan dunia-dunia aja, tapi mungkin kita mikir jangka panjang nih buat akhirat gitu. Gimana Bun? Ya, ya kita manusia ya. Manusia itu ciri-cirinya apa? Salah satu cirinya ya hawa nafsu dalam dunia. Ya. Gitu ya. Sebetulnya kalau misalnya segala macam sikapnya, kebiasaannya, hobinya bisa menggiring dia mengingat Allah, itu nggak masalah. Misal, hobi berkuda, loh, kuda itu ada. Ya kan, kita olahraga, ya salah satu anjurannya Rasulullah. Olahraga, kuda, renang, panah. Ya, hobinya kuda, ya udah, tapi jadikan ini kembali kepada Allah gitu loh. Wah, ini kan ada di hadis gini gitu.
Hobi apa lagi? Berenang. Balikin lagi. Gitu. Hobi jalan-jalan. Nah itu. Misal, Aku hobi jalan-jalan. Traveling gitu Iya. ya. Jangan salah, traveler terbaik itu adalah umat Islam. Oh, Masya Allah. Kenapa? Rasul itu ketika itu kan traveler, ya kan? Ketika hijrah aja Ya. dari Mekah ke Madinah. Kalau jalan nih ya, kalau jalan kaki Mekah Madinah, naik mobil itu sekitar 2 jam. Saya nggak tahu kalau sekarang kereta cepat ya. Kalau naik mobil aja sekitar 2 jam. Zaman dulu kan jalan, naik kuda, naik onta. Nah. Itu kan traveler sejati. Ya. Gimana ketika kita melakukan hobi, misalnya traveling, Erni ya, itu kembalikan lagi semuanya kepada Allah. Misal, Masya Allah bisa ke misalnya ke Switzerland, ke Swiss atau ke Korea gitu. Nah, ketika terbangnya zikir, kan ada panduannya. Ya. Jalannya nanjak, baca apa? Jalan turun, baca apa? Melihat ciptaan Allah, nanti melihat salju. Masya Allah salju, jangan, weh salju, ayo men, enggak gitu ya. Jadi semua hobi itu kembaliin kepada Allah. Ya. Karena sesungguhnya kita bisa melakukan hobi karena Allah. Nah, benar banget tuh, Bun. Jadi nggak hanya cuma sekadar seneng-seneng aja ya Bunda, tapi kita ingetin lagi, kita balikin lagi semuanya ke Allah. Tuh, Masya Allah. Nah, Bun, kalau kita bersahabat, kita berteman, itu biasanya kan suka ada perbedaan pendapat lah ya, gitu. Nah, gimana tuh Bun sikap kita kalau ada perbedaan pendapat nih sesama bestie nih, sebaiknya gimana? Ya, jadi tadi ya, beda itu fitrah. Ya. Beda itu bagian dari takdir sesama manusia. Nggak mungkin. Nggak ada perbedaan tuh nggak mungkin. Sedekat apapun, setiap manusia pasti berbeda. Ya. Saudara, kakak, adik, beda. Benar. Kembar identik pun seidentik-identiknya pasti beda. Contohnya apa di sini? Ini jempol, Iya ya. luasnya, telapak tangan, sama nggak? Nggak sama. Ada bedanya sih ya. Nah, iyalah, nggak mungkin. Ini satu tubuh loh ya. Ini satu tubuh loh. Masya Allah. Satu tubuh saja masih ada perbedaan. Artinya perbedaan itu takdir. Perbedaan itu fitrah. Fitrah ya. Nah, bagaimana meramu perbedaan itu agar ingat Allah? Tadi, kedewasaan dalam menjalin persahabatan akan menimbulkan kebijakan. Kebijaksanaan itu akan timbul ketika seseorang dewasa. Dewasa nggak dilihat dari usia loh ya. Benar-benar. Dewasa itu nggak dilihat dari usia. Makanya Sepakat, kenapa ada yang udah tua masih nongkrong, tapi anak muda struggle kerja keras dari subuh. Karena yang muda usia itu lebih dewasa dibanding yang sudah tua masih nongkrong kongko dan yang lain-lainnya. Gitu. Jadi beda itu biasa. Ya. Makanya banyak-banyak banyak-banyak lapang dada. Oke. Lapang dada penting bagian itu. dari kedewasaan. Ya. Ya. Yang kedua, pikirin aja, ya Allah, dia kan sahabat saya. Saya mencintainya karena Allah. Ya. Allah yang datengin loh dia. Kalaupun nanti dia akan menyebabkan mudorot, Allah akan tunjukkan. Itu. Jadi misalnya beda tuh di mana sih kalau beda? Paling hal-hal yang furu'iyah aja kan ya. Iya. Yang enggak intinya. Kadang hal-hal kecil mungkin Bun, yang akhirnya jadi ribut gitu. Nah, kehilangan sahabat yang beriman, wah itu setan. Setan itu sangat senang sekali ya memisahkan orang-orang yang menempuh di jalan Allah dan yang mencintai dan benci karena Allah. Jadi kalau misalnya kita udah kedorong nih, dia gini banget sih, nah balik lagi, ntar deh, jangan-jangan ini bisikan setan. Gitu. Ya, jadi menyikapinya itu aja. Ya, kemudian banyak-banyak istighfar, jangan tadi ya, wala tattabi'u khutuwati syaiton. Ya, jangan dengerin ya. Setan, iya. Ya, jangan denger langkah-langkah setan. Jadi sebenarnya perbedaan itu biasa. Wajar, lumrah. Wajar, teman-teman. Kalau ada beda-beda dikit sama bestinya, teman-temannya itu wajar. Kan nggak ada manusia yang sempurna ya, Bun ya? Benar, kita aja nggak sempurna, mau minta orang lain sempurna. Nah itu, kalau aku sih kadang berpikir lebih ke ya udahlah, maksudnya nggak ada manusia yang sempurna. Balik lagi, kita juga kadang suka melakukan kesalahan. Jadi paling nggak kita bisa saling
memahami itu juga penting ya Bun ya. Betul, betul. Kita tadi Erni benar banget tuh, kita aja nggak sempurna, terus Iya. kita mengharapkan orang lain sempurna, ya nggak bisa. Jadi kita sebenarnya penting banget akhirnya kita untuk kembali mengintrospeksi diri, kita kembali melihat diri kita. Oh, kok ternyata kita tuh nggak sempurna ya. Mungkin keluarga kita, teman-teman kita juga nggak sempurna, makanya kita saling bisa mengerti satu sama lainnya. Oke, Bunda, ini nggak berasa loh, kita udah sampai pertanyaan terakhir, Bunda. Masya Allah. Masya Allah ya, nggak berasa. Nah, ada nggak sih tips dari Bunda supaya kita semua ini bisa langgeng, bersahabat, ataupun bersaudara karena Allah? Masya Allah, susah banget ya pertanyaannya. Ya, satu, kita harus niatnya lurusin dulu. Ya. Ya, niatnya tuh lurusin dulu. Kita temenan karena Allah. Kita mencari sahabat karena Allah. Oke. Ketika kita niat karena Allah, insya Allah. Tapi jangan lupa, ya akan ada riak-riak. Itu pasti. Ya. Akan ada kerikil-kerikil. Itu pasti. Ya, nah ketika nih, contoh, lautan, Ya. nggak mungkin tenang. Setenang-tenangnya laut, ya Laut Merah nih, di Jeddah. Setenang-tenangnya laut, ada kok gini-giniannya. Iya, ombak-ombak Ombak-ombak kecil. kecil, riak-riak kecil, ya. Dan itu tadi kita harus paham dulu, oh, nih ada tantangannya. Pasti ada tantangannya. Ketika tantangan datang, ya udah tadi lapang dada lah. Iya. Ya, kalau susah Bun, tapi Bun maafin itu Bun, ya udah. Kalau masih susah, tarik dulu diri. Ya makanya kan ketika marah, bahkan ketika kita marah pun Rasul kan ngajarin kita harus ngapain. Ya. Ya itu tuh sebenarnya, itu yang kayak sekarang tuh apa tuh healing. Ya itu tuh sebenarnya udah diajarin sama Rasul. Ketika marah kita ngapain? Wudhu. Ya. Ada nggak orang wudhu sambil marah-marah? Enggak, harus diem. Bisa ya. Baringan, duduk. Ada orang baringan sambil marah. Sulit. Ya, sholat. Nah itu artinya apa? Tarik diri dulu. Saya sakit hati banget ya Bun sama siapa gitu ya, si A. Ya udah tarik aja. Tarik itu dalam arti apa? Balikin, tarik nafas, istighfar, sadarin. Setiap orang punya salah. Ya. Setiap orang bisa benar. Kita bisa salah, kita juga bisa benar. Nah, sikap seperti itu tuh akan mendidik kita tuh menjadi dewasa, mudah menerima perbedaan. Ah ya udahlah nggak apa-apa. Itu kan enak. Ya. Iya. Ya, itu enak banget. Dan ini tantangan sih. Tantangan buat kita, ya manusia makhluk sosial yang membina hubungan. Ya, nah itu mungkin ya, Erni ya tipsnya nggak panjang-panjang, tapi insya Allah bisa. Ya. Jangan bilang susah, tapi penuh tantangan. Penuh tantangan tapi insya Allah tetap semangat dijalanin ya teman-teman ya. Insya Allah Bunda, terima kasih banyak Bunda sudah mengisi podcast kita pada hari ini. Jadi teman-teman, Masya Allah kita sudah bahas seputar tema lelah berpisah. Nah, harapannya semoga dengan teman-teman menyimak podcast ini, teman-teman jadi selalu semangat untuk bisa bersama-sama, tidak lelah berpisah, jangan bercerai-berai ya. Kita harapannya selalu bareng-bareng bersama-sama dengan sahabat kita dan saudara-saudara kita sampai nanti ke surganya Allah. Amin. Oke Bunda, terima kasih Bunda. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan tidak lupa aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak podcast kita. Dan juga kepada Silmi yang sudah mensupport wardrobe kita yang cantik ini. Cantik banget Bunda ya, bunga-bunga ini. Masya Allah, terima kasih. Dan juga teman-teman, jangan lupa follow @pedulijilbab dan @silmi.indonesia untuk mendapat support sistem dan info-info lainnya. Aku Erni pamit, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.